Kalau ternyata wasitnya masih kotor, ya kita penjarakan. Wasit kembali berulah. Keputusan kontroversial kembali terjadi di laga panas Persik versus Persib Bandung. Tim kebanggaan Bobotoh, Persib Bandung, benar-benar dibuat murka usai laga panas kontra Persik Kediri pada pekan ke-16 Super League. Bukan hanya karena hasil akhir yang harus puas dengan skor imbang 1-1, tetapi juga karena kepemimpinan wasit yang dinilai sangat mengecewakan dan penuh kontroversi. Sejak menit awal pertandingan, aroma ketidakadilan sudah mulai terasa. Beberapa keputusan wasit terlihat lebih menguntungkan tuan rumah, Persik Kediri, sementara Persib justru kerap dirugikan. Namun puncak kemarahan Bobotoh terjadi pada satu momen krusial yang kini jadi sorotan nasional. Ya, momen tersebut adalah insiden Ezra Walian. Dalam tayangan ulang terlihat sangat jelas, Ezra Walian melakukan gerakan menyikut ke arah bek Persib Bandung, Alfeandra Dewangga. Kontak keras terjadi dan Dewangga bahkan terlihat kesakitan di lapangan. Yang lebih membuat geleng-geleng kepala, wasit sempat mengecek VAR. Namun anehnya, alih-alih memberikan hukuman tegas, wasit justru hanya mengganjar Ezra Walian dengan kartu kuning saja. Jelas, keputusan ini sontak memicu tanda tanya besar. Padahal jika merujuk pada aturan sepak bola modern, sikutan yang disengaja jelas masuk kategori pelanggaran serius dan sangat layak diganjar kartu merah langsung. Disinilah, Bobotoh merasa wasit benar-benar seakan berpihak kepada Persik Kediri. Keputusan ini bukan hanya merugikan Persib secara teknis, tetapi juga mencederai rasa keadilan dalam kompetisi Super League. Ironisnya, kita masih ingat betul pernyataan Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang pernah dengan tegas mengatakan, jika ada wasit yang bertindak aneh, tidak profesional, atau bahkan curang, maka akan ditindak tegas bahkan bisa diproses hukum. Kalau ternyata wasitnya masih kotor, ya kita penjarakan. Jelas, pernyataan ini kini kembali digaungkan oleh para pendukung Persib. Para Bobotoh berharap bukan hanya janji, tetapi benar-benar ada evaluasi dan tindakan nyata terhadap kualitas dan integritas wasit. Karena jika keputusan-keputusan seperti ini terus dibiarkan, maka yang dirugikan bukan hanya Persib Bandung, tetapi masa depan sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Lantas bagaimana nih tanggapan para Bobotoh? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Resmi ditunjuk PSSI latih skuad Garuda, John Herdman akui sangat terpukau dengan talenta lokal hingga para fans. Apa katanya? Yuk kita simak videonya. Pelatih asal Inggris, John Herdman akhirnya resmi diumumkan oleh PSSI sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Kepastian tersebut diumumkan langsung oleh PSSI melalui akun Instagram resminya pada Sabtu kemarin. Tentu saja, penunjukan John Herdman sebagai pelatih Timnas Indonesia ini membuat para penggemar sepak bola tanah air merasa senang, sekaligus menaruh ekspektasi tinggi kepada pelatih berkebangsaan Inggris itu. Bagaimana tidak, Herdman sendiri dikontrak oleh PSSI sebagai pelatih skuad Garuda selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Dengan kontrak tersebut, PSSI pun juga memberikan target tinggi kepada Herdman, yaitu membawa Timnas Indonesia melangkah jauh di Piala Asia 2027 dan juga membawa JITZES CS lolos ke Piala Dunia 2030. Sebelum memutuskan memilih Indonesia sebagai pelabuhan barunya, mantan pelatih Timnas Kanada itu juga dilirik oleh Honduras. Namun ada alasan tersendiri dari pelatih 50 tahun itu untuk menukangi Timnas Indonesia. Dalam wawancaranya baru-baru ini, John Herdman membeberkan alasannya memilih untuk melatih Timnas Indonesia. Ia mengaku sangat terkesima dengan atmosfer supporter Timnas Indonesia, sekaligus terkesima dengan banyaknya bakat-bakat muda di Indonesia, yang mana ia menilai bakat muda di tanah air hampir mirip dengan di Kanada. Lebih lanjut, Herdman juga menyoroti PSSI yang sukses menggait banyaknya pemain diaspora, yang mungkin sudah menjadi bagian dari perjalanan skuad Garuda hingga saat ini.
Ini tentang menemukan proyek yang tepat, proyek yang bisa membuat Anda merasakan gairah dan intensitas para penggemar. Yang saya lihat adalah bakat-bakat di Indonesia mirip dengan Kanada. Negara yang besar, banyak potensi dengan pemain lokal, tetapi juga kemampuan merekrut pemain berpaspor ganda atau diaspora, yang sudah mereka mulai dalam perjalanan itu, ungkap John Herdman. Di sisi lain, John Herdman di Indonesia tidak hanya akan melatih timnas senior saja, tetapi juga melatih timnas U23, yang mana tugas tersebut hampir mirip dengan Shin Tae-yong saat masih melatih skuad Garuda. Penunjukan John Herdman sebagai pelatih timnas Indonesia dinilai cukup tepat, sebab jika menilik prestasinya bersama Kanada cukup mentereng, yang mana ia mampu bawa Kanada lolos ke Piala Dunia 2022 lalu. Lantas, bagaimana nih tanggapan kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Harus terbang ke Thailand untuk hadapi Ratchaburi? Beckham Putra sebut Persib justru diuntungkan. Apa katanya? Yuk kita simak videonya. Gelandang Persib Bandung, Beckham Putra Nugraha, menilai ada keuntungan yang didapat skuad Maung Bandung dari hasil drawing babak 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. Dari hasil pengundian babak 16 besar AFC Champions League 2 tersebut, Persib Bandung akan bertemu dengan klub Thailand, Ratchaburi FC. Menurut Beckham, dengan bertemu Ratchaburi, maka Persib tidak akan kelelahan dalam perjalanan lantaran jarak Indonesia dan Thailand cukup dekat. Selain itu, pada musim ini Persib juga memiliki catatan positif ketika berhadapan dengan tim asal Thailand di AFC Champions League 2. Jarak perjalanan yang tidak terlalu jauh dan hasil positif yang didapat ketika berhadapan dengan tim asal Thailand, menurut Beckham menjadi modal bagi skuad Maung Bandung untuk babak 16 besar. Selain itu, Beckham bersama rekan-rekannya tidak ingin menganggap enteng lawan dan siap bekerja keras untuk menampilkan permainan terbaiknya. Menurut saya, tidak terlalu jauh juga perjalanan. Ini juga menguntungkan buat kita karena kita juga beberapa kali melawan tim dari Thailand. Alhamdulillah, kita selalu hasilnya bagus dan kita main di Thailand juga selalu mendapatkan hasil yang positif. Ini jadi kesempatan kita untuk bisa melaju ke babak selanjutnya dan tentunya kita harus tetap fokus kepada tim kita sendiri. Tidak memikirkan itu karena tentunya dengan persiapan tim bagus, insya Allah kita hasilnya juga bagus, ungkap Beckham Putra. Pada kesempatan ini, Beckham menegaskan akan fokus terlebih dahulu untuk pertandingan terdekat Persib di Super League. Setelah itu, baru Beckham bersama rekan-rekannya akan fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi Ratchaburi FC. Targetnya yang penting kita yang terdekat dulu aja, kita step by step. Habis itu, kita bisa memikirkan lawan Ratchaburi bagaimana, karena kita juga masih ada beberapa pertandingan di Liga. Jadi, kita fokus dulu di Liga, nanti baru itu kita memikirkan lawan Ratchaburi. Dan semoga kita bisa melaju ke babak 8 besar. Pungkas Beckham Putra. Lantas bagaimana nih tanggapan kalian? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Kualitasnya emang sudah berbeda. Tom Hai benar-benar jadi motor permainan Maung Bandung. Pemain Persib Bandung Tom Hai langsung membuktikan kualitasnya bersama Persib Bandung sejak bergabung pada Agustus 2025 lalu. Gelandang timnas Indonesia itu kini menjelma menjadi sosok penting di lini tengah Maung Bandung berkat kontribusinya yang konsisten dalam mengatur tempo dan menjaga keseimbangan permainan. Peran vital Tom Hai terlihat jelas dalam beberapa laga terakhir Persib, termasuk saat menghadapi Persik Kediri. Dalam pertandingan tersebut, pemain berusia 30 tahun itu tampil dominan dengan distribusi bola yang rapi serta kemampuan membaca permainan yang matang. Keberadaannya membuat alur serangan Persib lebih terstruktur dan tidak mudah dipatahkan oleh tekanan lawan. Sebagai gelandang sentral, Tom Hai memiliki peran ganda. Ia tidak hanya bertugas memutus serangan lawan, tetapi juga menjadi penghubung utama antara lini belakang dan lini depan. Kemampuan menjaga penguasaan bola di bawah tekanan membuat Persib lebih tenang saat membangun serangan dari area pertahanan. Masuknya Tom Hai juga memberikan dampak positif terhadap skema permainan Persib secara keseluruhan. Tim terlihat lebih disiplin dalam transisi, baik ketika menyerang maupun bertahan. Pola permainan Persib kini tidak lagi bergantung pada satu sisi lapangan, karena Tom Hai mampu mendistribusikan bola dengan akurat ke berbagai area. Selain kontribusi teknis, pengalaman internasional yang dimiliki Tom Hai turut membawa pengaruh besar di ruang ganti. Sebagai pemain timnas, ia menjadi panutan bagi rekan-rekannya, terutama pemain muda. Kepemimpinannya di lapangan membantu menjaga stabilitas permainan,
terutama saat Persib menghadapi tekanan dari lawan. Adaptasi cepat Tom Hai dengan atmosfer kompetisi domestik juga menjadi nilai tambah. Meski baru bergabung pada awal musim, ia mampu menyatu dengan gaya bermain Persib dan memahami kebutuhan tim. Hal ini terlihat dari chemistry yang terjalin dengan sesama pemain lini tengah, sehingga koordinasi permainan berjalan lebih efektif. Dengan performa yang terus menanjak, kini Tom Hai menjadi salah satu pemain kunci Persib Bandung di Super League. Kehadirannya memberikan dimensi baru dalam permainan Maung Bandung, sekaligus memperkuat ambisi tim untuk bersaing di papan atas klasemen. Jika mampu menjaga konsistensi, Tom Hai diprediksi akan terus memegang peran sentral dalam perjalanan Persib sepanjang musim ini. Kontribusinya bukan hanya soal statistik, tetapi juga pengaruh besar terhadap ritme dan karakter permainan tim yang semakin solid dari pekan ke pekan. Lantas bagaimana nih tanggapan kalian? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya.